Kiai Mustafa Bisri itu pernah mengatakan begini, apa bedanya mubalek yang kiai dan mubalek yang tidak kiai itu. Mubalek yang anyaran itu biasanya anyaran itu mubalek yang jam terbangnya masih sedikit. Itu biasanya sangat mementingkan dalil. Apa-apa ngomong dikit harus ada dalilnya, ngomong dikit ada dalilnya. Tapi kalau kiai sudah malakah, nggak pakai dalil sudah. Nah, pakai footnote. Nah, buku ini memang ya tidak dimaksudkan sebagai karya akademik, ya, tapi ya bisa dilihat di sini bahwa banyak hal didasarkan pada keyakinan tentang bagaimana posisi dari kiai-kiai kita. Ini enggak, kalau kita cari misalnya ya, apakah ada referensi yang mengatakan bahwa NU didirikan untuk menyikapi perubahan peradaban? Enggak ada, Mas. Enggak ada sampai hari ini, enggak ada. Sampai lihat bukunya Andre Velard, bukunya Greg Barton, Greg Philly, sampai segala Greg yang lain, itu enggak akan ketemu. Ini soal keyakinan. Keyakinan berdasarkan apa? Ya berdasarkan hal yang kita kenali dari karakter kiai-kiai itu dalam pengalaman yang langsung. Saya tahu Kiai Hasyim Asy'ari seorang muhaddis, dan saya pernah mengenal langsung seorang muhaddis yang lain. Saya pernah ikut-ikutan dulu dalam majelis-majelisnya Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan itu. Sehingga saya bisa mengenal karakter muhaddis ini begini kira-kira Mbah Hasyim. Enggak mungkin Mbah Hasyim ini mau sembarangan, enggak mungkin. Itu sebabnya Mbah Hasyim harus minta istisyarah kepada Kiai Khalil Bangkalan dan seterusnya. Jadi lagi-lagi sekali lagi ini memang bukan buku akademis, ini adalah buku perenungan. Buku perenungan, refleksi dari semua yang terjadi, tapi ini saya yakin kalau Anda membaca ini Anda bisa relate dengan ini. Artinya bisa oh iya ya gitu. Silakan nanti dibaca, nanti akan terasa. Iya ya gitu ya gitu. Kira-kira begitu gitu. Jadi relate kepada isu-isu yang saya bicarakan dalam buku ini. Ya. Nah, yang lebih dari itu, tadi ini menyangkut banyak hal banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain juga. Perdamaian itu tidak ada reasoningnya dari masa lalu, tidak ada. Tidak ada reasoning untuk perdamaian dari masa lalu, tidak ada. Yang ada di masa lalu itu dendam, amarah, dan seterusnya. Apa alasan kita berdamai dengan orang Kristen? Nggak ada, reasoning dari masa lalu nggak ada. Kita musuhan dulu itu, musuhan habis dengan brutal dan keji sekali. Apa alasan kita untuk berdamai dengan orang Hindu di India? Tidak ada alasan dari masa lalu. Yang ada kebrutalan, kekejian. Nah, maka perdamaian itu hanya ada reasoningnya dari kebutuhan bersama di masa depan, bukan dari masa lalu. Kenapa Gus Dur dulu perintah kepada Mas Imam Aziz untuk merintis rekonsiliasi dengan anak-anak keturunan PKI? Apakah itu dari reasoning masa lalu? Enggak, dulu itu sama kejamnya, sama dendamnya. Yang bapaknya si ini membunuh bapaknya itu gitu. Dan anak-anaknya suruh ketemu. Demi apa? Demi masa depan bersama. Bukan karena ingatan tentang masa lalu. Nah, sekarang apa yang kita citrakan ke depan? Tadi ada pertanyaan dari Pak Ramli soal kepemimpinan nasional presiden, apakah boleh non muslim atau tidak. Kita sudah memilih NKRI, negara Pancasila dan seterusnya. Kemarin sudah di amandemen, bahkan itu yang bukan
soal apa UD 45 loh, UD 45. Pokoknya WNI kan. Tidak ada batasan, itu sudah jadi pilihan kita. Soal nanti bisa apa enggak ya wallahu alam gitu loh. Konstitusi Amerika itu misalnya bebas semua orang lepas dari warna kulit, agama dan lain-lain. Jadi kalau kita tanyakan kepada Amerika apakah boleh orang Islam jadi presiden Amerika? Jawabannya boleh. Bisa apa enggak soal lain gitu loh. Iya kan gitu lah. Kita bisa katakan boleh. Ini yang dulu dikatakan Gus Dur ketika Gus Dur mengatakan ya bisa saja Benny Murdani jadi presiden misalnya. Orang Kristen bisa saja jadi boleh menjadi presiden. Bisa apa enggak soal lain gitu loh. Tapi prinsip ini kita butuhkan sebagai wawasan bersama, sebagai idealisme bersama. Itu yang nanti menjawab apa yang disampaikan oleh siapa namanya Ridwan ya tentang perdamaian tadi. Ya memang ini kalau kita lihat ke belakang isinya musuhan semua, dan apakah mungkin itu terjadi di masa depan? Kita harus membangun idealisasi yang common idealism yang tadi saya sebut sebagai unifying field itu. Jadi ruang yang membuat kita semua bisa ikut di dalam gitu. Dan kita bergulat bersama, berdialog bersama gitu. Nah, ini ya, misalnya gini, soal Komite Hijaz. Komite Hijaz itu Mbah Wahab itu sudah ngajak orang, banyak pemimpin-pemimpin pergerakan untuk berangkat ke Hijaz bersama Mbah Wahab, nggak ada yang mau. Itu diajak Muhammad Nasir, diajak nggak mau, gitu. Yang lain diajak nggak mau, pada nggak mau. Itu urusannya Arab lah, bukan urusan kita. Ini yang membuat saya sampai pada keyakinan bahwa Wahab ini melihat pada waktu itu, melihat apa yang tidak dilihat oleh banyak orang. Sampai kemudian beliau berangkat sendiri, ya sudah nggak ada yang ikut, berangkat sendiri, ngajak teman-temannya sendiri. Sehingga teman-teman yang masuk Komite Hijaz itu teman-teman yang bawa yang ya orang nggak ada yang tahu juga, itu nggak ada yang kenal itu siapa gitu. Termasuk Syekh Ghonaim yang Mesir itu, ini siapa, nggak ada yang ngerti sampai sekarang. Ya karena yang lain nggak ada yang mau ikut. Dan ketika saya sudah bertemu di sana itu beliau sampai kepada kesadaran, ini keyakinan lagi-lagi karena nggak ada statement memang, nggak ada statement dari siapapun. Keyakinan saya saya sudah dari Hijaz itu beliau sampai kepada kesimpulan bahwa ini harus dilakukan sesuatu karena peradaban lama runtuh. Peradaban lama runtuh. Saya bisa bayangkan ini Turki Utsmani yang tadinya berkuasa mulai dari Maroko sampai ke India Barat, termasuk Hijaz, tiba-tiba berhenti keberadaannya. Nah ini secara kognitif mungkin belum ketemu nalarnya ini gimana. Maka di sini saya sebut juga bahwa ini ya memang sebagian mengandalkan wangsit kiai-kiai ini. Mengandalkan isyarah. Misalnya isyarah dari Syekhuna Khalil Bangkalan itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Itu. Walau karihal kafirun ya. Walau karihal kafirun, bukan kadirun ya. Walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan nur Allah dengan mulut mereka, propaganda dan lain-lain. Tapi Allah berkehendak untuk menyempurnakan nurnya. Sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, ini Turki Utsmani sebagai representasi Islam, representasi Islam ini di tengah pergaulan dunia. Kalau waktu itu kalau ditanya ini Islam enggak, siapa Islam ini? Turki Utsmani. Turki Utsmani itu Islam. Kalah perang setelah permusuhan berabad-abad. Bukan sejak awal Turki Utsmani, karena Bani Umayyah itu zaman Tariq bin Ziyad itu tahun 730-an. Itu sudah invasi sampai ke Perancis, sudah mencapai Toulouse di Perancis itu.
Jadi lama sekali ini konflik yang berabad-abad sehingga menjadi mapan, sehingga konflik itu menjadi kemapanan gitu. Nah tiba-tiba runtuh. Nah maka sekarang harus mencari peradaban baru ini. Nah sekarang kalau Barat sebagai pemenang di dalam Kristen Eropa, sebagai pemenang dalam pertempuran itu, menurut saya nalarnya pasti dia ingin menghabisi sama sekali supaya lawan ini tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali dan menjadi ancaman lagi. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Nah, itu yang mereka lakukan 100 tahun ini, kebijakan politik, militer, konspirasi, ekonomi dan sebagainya dalam rangka ini. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini realitasnya adalah bahwa semua hasil kelakuan mereka sekarang memicu masalah buat mereka sendiri yang tidak bisa mereka atasi sendiri. Bukan hanya soal terorisme ini, bukan hanya soal terorisme, tapi juga polarisasi politik di Barat itu sendiri. Ya, ini jangan, saya kemana-mana saya bilang jangan kira Amerika baik-baik saja. Amerika itu nggak karu-karuan. Jangan dikira Eropa baik-baik aja, nggak karu-karuan bener. Ini saya ngomong begini nih, percaya syukur, nggak percaya ya gimana lagi gitu. Ini bukan soal keyakinan, saya bisa katakan bahwa saya selama ini sudah terlibat di dalam politik Amerika. Saya terlibat dalam politik Amerika. Itu sebabnya saya itu sejak 2011 itu minimal saya ke Amerika 3 kali, 4 kali. Maka kita tidak bisa melihat frame Amerika sebagai satu kekuatan yang utuh, kemudian mau melawan kita misalnya gitu. Tidak bisa. Di sana itu main semua, bertarung di dalam Amerika itu sehingga menimbulkan banyak kekacauan di sana. Kita ini lebih lumayan daripada Amerika. Kampret sama cebongnya Indonesia itu nggak ada apa-apanya dibanding kampret cebongnya Amerika. Ada apa-apanya, serius. Eropa sama saja. Itu Orban melawan Angela Merkel itu luar biasa ketegangannya di sana itu. Nah kemarin Orban datang sini ketemu kita, dan dia mengakui, ada video nanti kita launch ya, mengakui terus terang bahwa setelah saya melihat Indonesia, saya melihat bahwa semua prasangka buruk kami tentang Islam ternyata tidak benar. Setelah mereka melihat realitas Islam di sini, hal seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan realitas dunia? Apakah mungkin ini Ridwan tadi ya, Ridwan ini sudah 100 tahun kita belum kemana-mana, terus kita mau apa ini? Apakah kamu mau mengkonsolidasikan umat Islam melawan kafir? Gitu ya. Belum sampai melawan kafir kita sudah habis duluan gitu. Ini orang yang pakai bendera-bendera kiamat ini semua ingin mengkonsolidasikan umat Islam untuk menghadapi kafir. Hizbut Tahrir itu adalah puncak keputusasaan dari Taqiyuddin Nabhani melawan Israel, dan beliau berkesimpulan ini Israel nggak bisa kalah kalau tidak seluruh dunia Islam dipersatukan melawan Israel. Sekarang lihat realitasnya, keadaan yang ada sekarang. Ini belum sampai bersatu sudah habis duluan kita ini. Padahal kalaupun sudah bersatu, Ridwan, yang punya hulu ledak nuklir itu semuanya kafir sekarang. Cuma Pakistan aja yang Islam punya hulu ledak nuklir. Yang lain-lain itu Cina, Perancis, Jerman, Amerika, Israel kafir semua. Gitu loh. Nah lagi pula ini sekarang ini kita berada di dalam satu
realitas peradaban di mana konflik sudah tidak bisa lagi dilokalisir. Begitu pecah di satu tempat dengan mudah bisa dipicu menjadi konflik universal. Indonesia ini kalau nggak ada NU, itu sudah habis orang Hindu hari ini. Kalau nggak ada NU, terus terang. Ini yang diakui oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa kemarin. Terus terang dia mengatakan di depan wartawan bahwa dia sangat mengagumi keberhasilan Indonesia bertahan di tengah-tengah kemelut ini, dan dia katakan bahwa saya yakin ketahanan Indonesia ini karena adanya Nahdlatul Ulama. Ini statement dari Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa. Karena yang lain sungkan sama kita. Yang lain sungkan sama kita. Ya, itu makanya saya bilang ini sepur kita ini. Kita ini sepur peradaban. Gitu. Jadi kalau cuma bawa tosa aja ya, kalau di jeplaan berhentilah gitu. Kalau terus itu ya segera ketahuan nasibnya gitu kalau nggak mau berhenti. Gitu. Karena kita memang ingin mengajak seluruh peradaban umat manusia ini menemukan fajar baru yang lebih baik di tengah-tengah kemelut ini. Ini kemelut luar biasa. Dan lalu apakah kita bisa mencapainya? Saya itu kalau sampai sekarang baru merasakan putus asa hari ini. Saya sudah sekian tahun yang lalu sebetulnya saya merasa putus asa dan ngenes. Ini saya tulis dalam satu bagian khusus di dalam buku ini. Kenapa saya bisa membebaskan diri, memerdekakan diri dari keputusasaan. Itu setelah saya sowan kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Ba'alwi. Dan beliau mengatakan, Bu, saya sebetulnya ingin sowan itu dengan niat, sampai saya itu sudah ngarang, sudah insya ini bahasa Arabnya. Pertanyaan ini gimana gitu. Saya itu sudah ngarang bahasa Arabnya itu. Saya ingin menanyakan kepada Habib Zain ini, Habib Zain ini nanti kira-kira memang jadi kiamat apa enggak gitu, saya itu mau nanyakan itu. Dan kalau jadi kiamat, dunia ini sudah begitu kalut, kalau jadi kiamat kita harus bagaimana? Itu yang saya tanyakan pada Habib Zain. Saya sowan belum sempat sampai saya mengatakan apapun, Habib Zain sudah langsung bicara panjang lebar. Itu tahun 2016 kemarin. Februari, saya ingat betul, 22 Februari 2016. Beliau panjang lebar, bicara panjang lebar, dan semua yang beliau sampaikan itu menjawab pertanyaan saya. Yang intinya adalah bahwa segala sesuatu ini adalah takdir. Segala sesuatu ini terjadi karena takdir. Termasuk kiamat itu terjadi karena takdir. Cuma kita ini tidak tahu takdirnya bagaimana sampai takdir itu kejadian. Itu sebabnya kita wajib berikhtiar. Karena kita tidak tahu takdirnya mau bagaimana, kita wajib berikhtiar. Nah karena kita diwajibkan ikhtiar tapi nggak ngerti takdirnya, maka dalam berikhtiar itu kita tidak boleh melepaskan diri dari zikir. Yang kemudian malah mengatakan man laisa lahu zikr laisa lahu zakar. Beliau yang kata begitu. Barang siapa tidak punya zikir, dia tidak akan punya keberanian. Nah, ini saya sampaikan dalam pengajian ibu-ibu juga, Bu. Sampai ada ibu-ibu tanya itu, kalau ibu-ibu istiqomah zikir apa bisa keluar zakarnya, Pak? Oh bisa, saya bilang. Artinya tumbuh keberaniannya gitu. Tumbuh keberanian. Itu saya merasa bahwa Habib Zain bukan hanya mengajar saya, tapi beliau menyuwuk. Karena begitu lepas dari saya masuk ke rumah beliau itu dengan pikiran yang kalut dan putus asa, dan saya keluar dengan merdeka. Wong sama-sama nggak tahunya aja, sama-sama nggak tahu aja, pokoknya kita ikhtiar gitu aja. Karena kata Habib Zain, man wafaqah ikhtiaruhu bi ikhtiarillah ya fa huwa sa'id. Bahasa Jawanya itu bejane awak gitu aja gitu. Sama-sama nggak tahu, kita ikhtiar, kalau bisa hasil ya kita beruntung. Nah kemudian terbukti berhasil kok. Tadi ditanyakan soal
strategi ya. Memang ini soal strategi. Ini akan terlalu panjang untuk bicara soal itu. Tapi memang kita harus temukan simpul-simpul strategi. Misalnya sesudah kita dulu bikin Islam Nusantara, kita menaikkan kampanye Islam itu untuk kepentingan strategi habis, strategi komunikasi. Maka saya terang-terangan kepada teman-teman, jangan jadikan ideologi ini. Islam Nusantara itu bukan ideologi. Islam Nusantara itu cuma satu instrumen strategi komunikasi. Dan sudah tercapai. Tujuan dari kampanye Islam Nusantara itu sudah tercapai, jangan jadikan ideologi. Itu sebabnya saya minta kepada Kiai Said, kepada Kiai Mustafa Bisri dan lain itu jangan didefinisikan gitu. Supaya tidak menjadi ideologi. Karena bukan ideologi. Sudah itu kita bangun wacana. Baru sudah Islam Nusantara ini kita bangun wacana, kita namai humanitarian Islam. Ini bahasa Inggris, humanitarian Islam. Bahasa Indonesianya itu Islam untuk kemanusiaan. Bahasa Arabnya al-Islam lil insaniyah. Al-Islam lil insaniyah. Ini salah satu strategi komunikasi. Isinya apa? Ukhuwah basyariyah sebetulnya isinya itu. Tapi kita bikin begini. Ukhuwah basyariyah yang kemudian mau kita tarik ke dalam konsekuensi-konsekuensi fikih dan wawasan peradaban. Nah, sekarang sudah menjadi wacana global. Ada namanya organisasi evangelis internasional, WEA, World Evangelical Alliance. Ini organisasi evangelis internasional. Mereka mengklaim anggotanya 600 juta, ya sudahlah, klaim aja gitu ya. Silakan. Tapi yang jelas mereka ini, WEA ini, mereka sudah membuat jabatan baru di dalam organisasinya itu dan menunjuk pejabatnya yang disebut sebagai High Commissioner for Engagement with Humanitarian Islam. Jadi kita mulai masuk ke dalam pergulatan yang real dari engagement dengan komunitas yang lain. Katolik misalnya, dengan Katolik, bahkan dengan pemerintahan, dan pemerintah Amerika Serikat, pemerintahan Inggris sekarang, dengan pemerintah Hungaria, Jerman, dengan Uni Eropa dan seterusnya. Ini sudah jalan. Artinya ada kemajuan. Kenapa? Karena ya qad wafaqa ikhtiyaruna bi ikhtiyarillah. Fa nahnu su'ada, gitu aja sudah. Wong kita ndak ngerti takdirnya. Pada mulanya gimana caranya ini? Kemarin itu Muhammad Al-Isa itu sepanjang sejarah baru ada Sekjen Robitoh mau datang ke PBNU. Sebelumnya enggak pernah sama sekali. Sejak awal didirikan itu perwakilan Robitoh Alam Islami di Indonesia yang pertama itu Muhammad Nasir. Sudah itu dikasihkan kepada HM Rosidi. Dari Muhammad Nasir ke HM Rosidi. Sudah itu dikasihkan kepada Sumargono dan sekarang Hidayat Nur Wahid. Enggak pernah mau sama NU. Memang enggak mau. Saya tahun 2016 saya haji. Saya minta tolong kepada seorang teman Yahudi Amerika untuk menyampaikan kepada Sekjen Al-Isa bahwa saya ingin minta waktu sowan. Karena kebetulan saya sedang haji. Kenapa saya minta pada teman Yahudi? Karena saya tahu Saudi itu manutnya cuma sama Yahudi. Kalau enggak manut. Dulu ini real kok. Tapi toh waktu itu Al-Isa terang-terangan menolak. Dia membalas surat teman Yahudi ini dan bicara dia enggak mau. Padahal saya cuma minta waktu kapan, apakah beliau ada di Riyadh atau di Mekah atau di Madinah atau Jeddah, saya akan sowan. Beliau bilang tidak mau, terang-terangan mengatakan tidak mau. Tiba-tiba sekarang beliau yang datang ke sini. Kemarin sempat saya singgung, saya bilang Thalabtul Musa'adah min Rob Setloff min Washington Institute
Rijal bil liqa ma'akum lakin al-liqa ghair waqi. Wa hahuna zurtum ila markazina. Dia coba bilang, oh ya, Rob satu lah, dia ngerti Rob satu. Nah, artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita sudah maju ini, sudah ketemu. Alexander Donner itu mantan Menteri Luar Negeri Australia, dia sudah mengatakan bahwa dunia internasional harus bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Itu dia tulis dalam artikel di The Sun. Ada namanya John Jenkins, sekarang menjadi penasehat kebijakan luar negeri Boris Johnson, PM Inggris sekarang. Dia mengatakan bahwa dunia harus mendengarkan dan memperhatikan pandangan-pandangan Nahdlatul Ulama. Ada Andrew Nolte, ini profesor Universitas Pertahanan Nasional Amerika. Dia katakan bahwa setiap inisiatif internasional yang berkaitan dengan Islam harus memastikan keterlibatan Nahdlatul Ulama. Nah, ini artinya bahwa ini kita sudah masuk, NU ini sudah masuk dalam kesadaran masyarakat internasional. Bukan hanya sebagai wacana publik, di kepala para decision makers dari kekuatan-kekuatan besar internasional. Kita sudah masuk. Nah, kita punya waktu, kita punya kesempatan sebetulnya untuk meneruskan perjuangan ini supaya mencapai hasil yang lebih besar. Ujungnya bagaimana ya sama-sama nggak tahu, itu takdir gitu. Kita cuma ikhtiar ya kan. Tapi ikhtiar itu kan harus dengan strategic plan dan seterusnya, harus ada ukurannya. Nah, saya katakan kemarin bahwa ini syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. NU harus konsisten dan koheren. NU harus konsisten dan koheren. Konsisten itu artinya tidak boleh mencela-mencele. Tidak boleh mencela-mencele. Esok dele sore tempe itu tidak boleh gitu. Itu. Harus konsisten bahwa kita memperjuangkan kemanusiaan dan perdamaian. Ini harus konsisten. Terus semua tanggapan kita terhadap apapun yang terjadi harus dalam basis pandangan bahwa kita memperjuangkan perdamaian dan kemanusiaan. Tidak boleh mencela-mencela. Yang kedua harus koheren. Koheren itu artinya jalan tamat raya dengan jalan Kiai Haji Mustafa RT 01 RW 02 Leteh Rembang harus sama. Kalau di sini A, sana harus A. Gitu. Keramat Raya dengan Aceh PD harus sama. Ini artinya koheren. Tidak boleh beda. Kalau kita koheren, kita menjadi kekuatan yang kemudian bisa menarik semua yang lain untuk ikut. Dan kita punya potensi untuk itu. Sekarang sudah terbukti NU ini bukan hanya besar, tapi membesar. Betul-betul membesar. Dulu 55 18%, sekarang 49,5%. Membesar. Padahal sekarang yang namanya ekspresi kultural NU lebih besar lagi. Itu kemarin ada survei tentang orang yang mau tahlilan itu katanya sudah 87%. Yang mau muludan sudah 92%. Ini besar sekali, luar biasa. NU ini membesar. Nah, cuma membesarnya NU ini bukan akibat perbuatannya organisasi. Ini masalahnya. Membesarnya NU ini bukan akibat perbuatan dari jamiah. Tapi ini adalah hasil dari mekanisme tradisional di dalam jamaah yang terus membuat NU membesar. Nah, sekarang bagaimana jamiah mengkonsolidasikan ini, karena pekerjaan kita luar biasa berat menurut saya. Ya. Karena memang saya ingin mengasumsikan bahwa misi NU ini memang besar. Ini bukan cuma soal kecil-kecilan pengen jadi presiden saja gitu. Gus Dur itu dulu memaknai kepresidenannya itu saja semata-mata sebagai satu sekuen di dalam perjuangan yang tidak berhenti untuk idealisme. Itu Mas Arifin Junaidi itu saksinya.
Mas Arifin itu sejak Gus Dur ketua umum sudah jadi tukang tuntunnya Gus Dur, Arifin Junaidi. Ketika masuk istana, hari pertama Gus Dur masuk istana itu yang nuntun Mas Arifin. Mas Arifin itu lalu tanya sama Gus Dur. Biasanya Mas Arifin panggil Gus Dur Mas Dur. Mas Arifin tanya sama Gus Dur, wah jenengan jadi presiden ngeten iki terus kula ngaturi jenengan pripun Mas Dur. Biasanya kula Mas Pes jenengan Bapak Presiden sakniki gitu. Apa kata Gus Dur? Wis tetep ae wong aku ning kene ora suwe. Jadi Gus Dur sudah mengatakan bahwa beliau tidak akan menjadi presiden terlalu lama. Karena ini hanya satu fungsi dalam satu sekuen tertentu dalam sejarah yang harus dilakukan, dan kalau sudah dilakukan ya sudah. Wong jadi presiden itu bukan tujuan. Gitu. Nah maka semuanya ini harus kita dudukkan dalam konteks, termasuk Muqaddimah Qanun Asasi. Muqaddimah Qanun Asasi itu adalah prinsip nilai-nilai luhur yang harus dipelihara terus. Ini jelas. Ya. Tetapi ini tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang membatasi idealisme NU tentang peradaban dunia. Nah, ini adalah pikiran puluhan tahun, karena umur saya sekarang sudah 54 tahun, dan akan tidak ada kita bisa ngobrol berbulan-bulan tanpa berhenti soal ini. Tapi keyakinan saya adalah bahwa karena NU ini identitas saya, NU itu bagian dari keberadaan. Saya itu sudah NU sebelum lahir. Bahkan sudah NU sebelum bapak saya lahir. Sudah jadi itikad. Jadi NU itu ya saya lahir sebagai NU. Jadi kalau kita bicara soal ma'rifat diri, orang itu tujuan hidupnya adalah untuk mencapai ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu hanya bisa dicapai dengan ma'rifatun nafas. NU itu bagian dari nafas saya. Saya tidak mungkin mencapai ma'rifatun nafas tanpa mencapai ma'rifatun nahdoh. Jadi husnul khotimah saya itu nanti kalau saya mati dalam keadaan memahami hakikat NU. Kalau ndak itu kikok nanti itu menghadap Tuhan itu nanti, wah ini siapa ya? Itu nggak enak. Jadi mudah-mudahan saya nanti mati sudah sungguh-sungguh memahami hakikat dari Nahdlatul Ulama. Ini adalah salah satu upaya untuk berbagi tentang pergulatan mental yang selama ini saya jalani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Wallahu yaufiq bina fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.